Mereka yang akan mengemban tugas besar 5 tahun ke depan adalah kader-kader yang capable, memiliki visi dan kompetensi. Agus Harimurti Yudhoyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. Kader Partai Demokrat yang telah bertekad bulat menyelamatkan Partai Demokrat dari partai dinasti, dari partai keluarga Cikeas. Adu kuat di Demokrat, saya ingin ke Bang Max, mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Anda baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bahwa Partai Demokrat dikerdilkan menjadi partai keluarga. Apa maksud Anda dengan pernyataan itu, Bang Max? Mbak Nana ya, saya kira ini persoalan bukan persoalan baru. Dunia sudah mengetahui persoalan yang melanda Partai Demokrat ini. Kalau kita menarik garis ke belakang gitu ya. Awal bulan ini saya pernah menyampaikan sesuatu di pers, di media. Kemudian di Partai Demokrat ini mari kita selesaikan di dalam, di internal. Jangan keluar, malu kita semuanya. Akibatnya akan terbongkar masing-masing borok yang memang akhirnya juga terbongkar. Maksud saya, jangan terlalu takut tentang 2024. Ini persoalan muncul dengan adanya kudeta. Itu karena takut 2024 ini diambil orang sebenarnya. Padahal Siapa tidak. yang takut? Ya? Siapa yang takut, Bang? Ya, orang Demokrat yang takut. Di antaranya pimpinan Partai Demokrat. Seolah-olah Demokrat ini akan lari kemana ke siapa. Kalau ini diselesaikan di dalam dan diangkat-angkat persoalan bertemu dengan Muldoko. Gampang AHY kok dengan Pak SBY. Panggil Muldoko kita bicara. Anda mau apa? Anda mau di mana nantinya? Ini partai-partai kita ini ya. Itu suatu solusi. Kalaupun tidak, toh kita tidak bilang bahwa dia orang luar dan tidak boleh mencalonkan. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah dirubah. Ketika Anda bilang partai keluarga dan itu berbeda dengan tujuan didirikannya Demokrat. Justru di situ kuncinya bahwa karena dia partai keluarga dan tidak terbuka, akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan oleh mereka sendiri. Saya pikir sampai batas waktu yang kita tunggu untuk menyelesaikan secara internal tidak terjadi. Malah kudeta itu bergulir dan kami disebut sebagai pengkhianat. Apa maksudnya pengkhianat? Kalau mau pengkhianat mari kita buka konotasi pengkhianat itu dari mana-mana. Saya bisa berbicara mengenai pengkhianat itu dari sejak kapan? Dari mulai 2013, oke, 2013 Pak SBY di KLB juga menggantikan Anas Urbaningrum. Setelah itu 2015 SBY calon tunggal. 2020 tidak dibuka kesempatan untuk calon yang lain. Kan itu peristiwanya. Oke, silakan Pak Herman. Saya ke Pak Herman dulu sebentar karena Anda Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP. Itu posisi Anda di Demokrat sekarang, Pak Herman. Ketika tadi disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Umum bahwa sekarang Partai Demokrat sudah menjadi partai keluarga. Apa tanggapan Anda soal itu? Ini abang-abang saya juga sahabat saya juga sejak lama. Dan saya sih sebetulnya ingin clear gitu ya. Saya ingin betul-betul mendapatkan informasi yang benar. Baik dari Bang Jody maupun dari Bang Mek. Peristiwa ini kan terjadi di pertengahan Januari. Peristiwa ini kemudian menjadi informasi yang masuk kepada DPP. Bahwa ada pergerakan yang kemudian ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Ini dulu kuncinya. Kemudian di akhir Januari kami tentu mendapatkan laporan dari siapa yang pernah dipanggil oleh Bang Joni dan kawan-kawan. Nah, mereka menyampaikan informasi kepada kami bahwa memang ada pergerakan yang di belakangnya ada pihak eksternal yang tentu akan menjadikan Partai Demokrat ini sebagai kendaraan pencapresan tahun 2024. Ini dulu menurut saya, peristiwa ini dulu Bang gitu ya. Coba clearkan peristiwa ini. Sehingga kita tahu bahwa pengakuan dari masing-masing para ketua DPC yang pernah dipanggil. Dan bahkan dipanggil mengatasnamakan DPP misalkan. Dipanggil mengatasnamakan akan diberikan bantuan bencana misalkan. Kan ini peristiwa. Yang memanggil siapa nih Pak Herman?
Ya, Bang Joni. Pak Joni dan Pak Joni kawan-kawan. Allen, Jadi nanti tolong ini di-clearkan dulu gitu ya. Nah, peristiwa ini kan terus bergulir. Dan pada saatnya Bang Joni ketemu dengan Pak SBY di Cikeas tanggal 16 itu. Dan kemudian tidak ada konklusi di situ. Dan peristiwa ini terus bergulir kemana-mana. Oke. Dan kami kan juga membentuk Satgas untuk mengetahui apa sih yang terjadi di daerah. Pak Herman. Ini yang sebetulnya kami ingin dengar sejernih-jernihnya dari Pak Joni. Oke, silakan Pak Joni. Baik, terima kasih. Saya tidak ada saya punya kewenangan memanggil siapapun. Apa kewenangan saya? Mereka curhat atas keluhan-keluhannya setelah Pilkada 2020 kemarin. Curhat bahwa diambil semuanya, maharnya tinggi baik kader sendiri, apalagi kader luar. Contoh Blora, ya, kok surveinya lebih bagus, tapi kasih orang lain tidak terpilih. Balik apa? Udah meninggal lah, yaitu gak usah lagi bahas yang meninggal. Tegal. Nias, dapil saya, Nias Induk, 7 kursi. Dia minta 300 juta, ngamuk itu bupati. Siapa yang minta? Ya, Siapa DPP Bang? lah. DPP meminta Iya, mahar. bahkan terus terang aja, dalam rapat majelis tinggi, siapa yang hadir? Andi Arief pun di situ saya maki. Kok kader kok digituin? Sehingga apa? Terjadi kompromi. Silakan, itu dapil saya. Banyak. Dari situ, nah, contoh, DPD Lampung. Ini supaya tahu, DPD Lampung, Rido. Bagaimana saya memanggil ketua DPD? Datang. Ajakan saya sebenarnya yang bincang-bincang. Dia cerita soal pilkadanya juga ada 7 kursi di situ. Oke, Bang Joni, saya jadi mau mengklirkan. Oh, jadi Anda tidak memanggil, mereka datang, mereka curhat. Tapi kemudian apakah sesuai dengan yang tadi disampaikan, Anda mendorong mereka untuk kemudian... Baru apa solusinya? Itu sebenarnya apa solusinya? Solusinya, mari dong partai ini menjadi partai terbuka. Siapa saja boleh masuk. Oke, silakan ditanggapi. Itu dong, mari partai ini boleh masuk. Sedikit Bang Joni. Ya, silakan. Bahwasanya bukan hanya persoalan internal. Mungkin saya yang termasuk lama dengan Bang Joni dengan Pak Max merasakan betul bahwa partai ini di internal selalu ada. Selalu ada gejolak internal, itu selalu ada. Dinamika lah. Dinamika politik di internal partai itu selalu ada. Dan semuanya bisa diselesaikan secara internal. Setuju. Justru ini persoalannya. Dan BAP menyatakan bahwa ada pihak eksternal menyebutkan secara eksplisit Pak Muldoko, bahkan dipertemukan dengan Pak Muldoko, dan menyampaikan bahwa gerakan ini akan mengambil alih posisi ketua umum untuk dijadikan 2024 sebagai calon presiden. Ini sebetulnya yang kemudian menjadikan antisipasi. Biar nyambung dulu. Kenapa saya tidak dipanggil untuk itu dan ditanya untuk itu? Tanya pemilik partainya. Kenapa saya tidak dipanggil untuk itu? Kenapa itu tidak ditanya pada saat pertemuan di Cikeas tanggal? Tidak ada pertanyaan itu. Hanya soal apa Bang? Soal pertanyaan dia. Kenapa itu tidak ditanya? Bahwa ada pengambil alihan. Kalau yang dituduh saya untuk, ingat ya, Pak Muldoko tidak pernah melakukan apa-apa. Kecuali kita melihat figur masa depan sebagai partai terbuka, partai demokratis, siapapun boleh masuk. Tetapi bukanlah menjadi begini. Gitu loh. Ini juga supaya clear ya. Ya. Bahwa persoalan itu didasarkan kepada para saksi. Baik itu ketua DPC maupun ada ketua DPD dan ada pengurus DPP yang tentu ini secara eksplisit menyatakan seperti itu. Maka itu ini ada gerakan-gerakan yang tentu membahayakan terhadap kedaulatan Partai Demokrat. Oleh karena sebenarnya gini ya, saya ingin tambahkan. Tapi apakah kemudian itu sempat diklarifikasi seperti tadi pertanyaan Pak Joni? Sempat diklarifikasi? Ada surat yang dikirimkan kepada Pak Presiden. Gini, dipanggil gini. Oke, menjawab tadi Bang Jansen. Aku tambahin dikit. Pertama, aku itu agak kurang sepakat dengan kata-kata Bang Joni tadi. Saya ini tidak punya kewenangan memanggil siapapun. Siapa yang tidak tahu Joni Allen Marbun? Itu makanya saya katakan ini orang jago, orang sakti nih pada masanya di memanggil Demokrat. loh. Jadi akan memanggil, mengambil dengan berdiskusi. Jadi ketika kemudian orang tahu nama Joni Allen di situ, orang yakin pasti. Ini orang sakti nih. Sekali lagi aku katakan, aku ini bukan sebagai seorang anak Sumatera Utara ya, mengatakan ini orang sakti. Yang kedua, karena memang ini orang jago di Demokrat ya.
posisinya ini memang selalu diistimewakan. Oke. Bahkan sebelum ya surat pemecatan terhadap Bang Joni keluar tanggal 26 Februari 2021, Bang Joni ini bertemu dengan Pak SBY dalam kapasitas selalu selaku Ketua Majelis Tinggi Partai. Oke. Jadi ada perbincangan antara mereka. Itu. Bahkan kalau boleh saya tambahkan, sedikit lagi, bahkan kalau boleh saya tambahkan Bang Joni, sejak konferensi pers Mas AHY di awal Februari itu, ya, desakan dari bawah ya. Jadi sekali lagi pemecatan terhadap Bang Joni dan teman-teman itu kan bukan tindakan yang emosional, tetapi tindakan rasional. Oke. Bahkan karena ada permintaan dari bawah kan. Ada permintaan dari bawah, DPC, DPD ke DPP. Pak SBY masih mengatakan begini, saya jumpa. Pak, bagaimana ini tekanan dari DPC, DPD selaku pemilik suara sah di Kongres meminta Bang Joni diberhentikan. Pak SBY ngomong, jangan dulu, jangan. Aku ketemu dulu dengan Pak Joni. Oke. Artinya maksudku inilah spesialnya Bang Joni ini. Itu. Jadi jangan juga kemudian di forum ini Bang Joni ngecilkan dirinya. Ketika ketemu dengan Pak SBY, Ketua Majelis Tinggi, ya, tetap tidak ketemu ternyata. Bang Joni tetap ingin memasukkan yang itu KPK kata-kata aktor eksternal ke dalam tubuh partai. Tetap Bang Joni pada posisi sebenarnya, itu. Mbak Nana, Itu dia. Saya pikir takut dengan bayangan sendiri sebenarnya. Kalau kita mau jujur ya, kita sudah tahu dan rakyat Indonesia tahu karena media menyiarkan terpilihnya AHY di Kongres 20 Maret tahun 2020 kemarin aklamasi dengan penuh kesetiaan. Ini aku jawab dikit ya, lupa tadi. Baru ada gejolak sedikit tentang adanya Muldoko, tentang adanya siapa. Kok udah pada ribut gitu. Berarti ini Kongres yang menghasilkan Pak AHY sebagai ketua umum itu kita juga sebutkan abal-abal. Kalau mau disebutkan juga kita KLB abal-abal. Kenapa tidak legitimate? Karena banyak hal-hal yang memang dilanggar teristimewa peraturan-peraturan dasar yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kita akan break, saya kasih kesempatan untuk menanggapi setelah pariwara. Karena tadi juga ada yang menarik ketika disebutkan soal mahar. Saya ingin juga nanti minta tanggapan Anda soal tudingan mahar yang diminta kepada kader Partai Demokrat sendiri. Karena kami juga memperoleh rekaman perbincangan antar kader Partai Demokrat yang bercerita soal mahar yang diminta. Setelah pariwara. Apa